Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita hidup di tengah-tengah dunia di mana saat ini informasi dapat kita akses dengan sangat mudah. Kita bisa mengetahui segala sesuatu dengan semuanya ada di dalam genggaman kita. Kita bisa mengetahui informasi yang baik, kita juga bisa mengetahui informasi yang kurang baik. Kita bisa mendengar berita yang membuat kita bersuka cita, tetapi kita juga tidak bisa menutup kemungkinan bahwa kita mendengar berita-berita yang membuat kita kehilangan sukacita kita. Apalagi di zaman-zaman sekarang ini, ketika ada media sosial, begitu banyak orang yang berani berbicara, bahkan tentang hal-hal yang tidak mereka pahami. Banyak orang yang dengan pengetahuan yang sangat sedikit, mereka begitu berani berbicara dan menyampaikan apa yang sebenarnya sesungguhnya mereka tidak pahami. Seringkali itu terkadang membuat kita kehilangan sukacita kita. Ada banyak orang yang mempergunakan kesempatan di media sosial untuk melemahkan iman kita, untuk memperolok-olok iman kita. Tetapi kita tidak perlu kaget tentang hal-hal seperti itu, karena hamba-hamba Tuhan di perjanjian baru sudah menyampaikan beberapa hal. 2 Petrus pasal 3 ayat 3, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Kita lihat sekarang banyak orang pengejek sudah tampil dan mereka berusaha dengan berbagai cara untuk menggoncangkan iman umat-umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Tetapi bagi kita yang percaya kepada Tuhan, tidak ada satu hal pun yang kita lihat di media sosial ataupun di lingkungan nyata di sekeliling kita yang bisa membuat iman kita goncang terhadap Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus tetap maju untuk menyaksikan iman kita di hadapan Tuhan. Saya teringat ketika kami masih anak-anak, masih umur SD kelas 1, kelas 2, saya dan teman-teman kami di kampung sering suka saling membanggakan orang tua kami masing-masing. Kami bersaksi tentang kehebatan orang tua kami masing-masing. Karena kami di kampung, orang tua kami petani, maka yang sering kami banggakan satu sama lain adalah senjata orang tua kami, parang namanya. Ini pakai ke ladang. Jadi teman saya bilang, parang bapak saya itu tajam sekali. Sekali tebas, kayu sebesar betis putus. Yang satu tidak mau kalah. Dia menyampaikan kalau parang bapak saya sangat tajam. Nebas ladang 1 hektar gak sampai 3 jam. Dan yang lain tidak mau kalah, membanggakan orang tua masing-masing. Saya membayangkan waktu itu saya begitu bangga dengan orang tua saya. Saya begitu bangga dengan bapak saya. Dan segala sesuatu yang saya rasa itu istimewa dari bapak saya sampaikan dengan penuh semangat kepada teman-teman saya. Ketika saya mendengar teman-teman saya berkata, bapak saya begini, saya tidak mau kalah. Saya dengan menggebu-gebu menyampaikan apa yang menurut saya pada bapak saya itu sangat istimewa. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita punya Bapa yang luar biasa. Kita punya Bapa yang mampu melakukan segala sesuatu. Kita punya Bapa yang begitu mengasihi kita. Tadi kita menyanyikan pujian, karyanya begitu mempesona kita. Tuhan kita sungguh besar. Maka akan sangat rugi bagi diri kita ketika kita tidak mau, kita belum mau, kita merasa belum mampu untuk menyaksikan kebaikan Tuhan kita. Sementara orang-orang lain dengan bangganya, dengan semena-mena, mereka tampil sebagai pengejek-pengejek terhadap iman kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan
harus berani menyaksikan kebaikan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita buka Alkitab kita dari 2 Timotius pasal 1 ayat 8 sampai ayat 12. Surat 2 Timotius pasal 1 ayat 8 sampai ayat 12. Saya bacakan bagi kita. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah surat yang dikirimkan oleh Rasul Paulus kepada Timotius sebagai suatu nasihat pada Timotius sebagai anak rohaninya untuk tetap setia dan terus maju dalam melaksanakan tugas panggilannya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini nasihat firman Tuhan dari Rasul Paulus ini pun datang kepada kita. Firman Tuhan yang kita baca diawali dengan kalimat, jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita dipilih, dipanggil untuk menjadi saksi tentang kemuliaan Tuhan kita. Dan menjadi kewajiban kita semua hari ini ketika kita menyebut diri kita Kristen, maka kita punya kewajiban untuk menjadi saksi Kristus. Kita tidak bisa menolak kewajiban ini. Kita tidak bisa bilang, oh ini bukan bagian saya bagian yang lain saja. Bersaksi biarlah Pak Gembala saja, biarlah pendeta saja, biarlah para penginjil, evangelis saja. Saya bagian saya yang lain. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengaku percaya kepada Kristus, kita telah merasakan kebaikan Tuhan, kita telah melihat kemuliaan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita, kita telah merasakan kasih setia Tuhan yang besar dalam hidup kita, maka kita wajib menjadi saksi. Kita tidak bisa berkata, saya tidak punya kompeten untuk menjadi seorang saksi Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau di dunia hukum, ingat, kalau orang yang dipanggil menjadi saksi, yang penting dia melihat, mendengar, merasakan peristiwa yang terjadi, dia kompeten jadi saksi. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang sudah bertahun-tahun mengikuti Kristus, ada yang mungkin dari lahir, ada yang mungkin dari masa mudanya, ada yang sudah 2 atau 3 tahun menjadi pengikut Kristus. Ketika kita sudah melihat perbuatan Kristus nyata dalam diri kita, kita telah merasakan pertolongan Tuhan nyata bagi kita, kita telah merasakan bahwa Dia begitu baik bagi kita, maka kita punya kompetensi untuk menyaksikan kebaikan sesuai dengan apa yang kita lihat, sesuai dengan apa yang kita dengar, sesuai dengan apa yang kita rasakan. Bukankah itu yang ditanyakan bagi para saksi ketika mereka duduk di pengadilan dan menyaksikan satu perkara? Apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, apa yang mereka rasakan. Bapak Ibu yang ada di tempat ini, apakah kita sudah melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita? Amin. Apakah kita sudah merasakan bahwa Tuhan mengasihi kita, memelihara kita? Amin. Apakah kita mendengar suara Tuhan menuntun kita dalam setiap langkah kehidupan kita?
Ketika kita merasakan semua itu, kita sudah melihat kebaikan Tuhan, kita sudah mendengar suara Tuhan menuntun kita melalui firman Tuhan yang kita baca, melalui hamba-hambanya, melalui pengajaran-pengajaran yang kita dengar di mana-mana. Ketika kita sudah melihat semua itu, melihat, mendengar, dan merasakan kebaikan Tuhan kita, kemuliaan Tuhan kita, maka kita punya kompetensi untuk menjadi saksi Kristus. Tentu saja sejauh apa yang kita ketahui, sejauh apa yang kita rasakan, sejauh apa yang kita telah dengar tentang Tuhan kita. Permasalahannya adalah banyak dari kita yang merasa itu belum bagian saya belum mampu, saya belum punya kompetensi. Mungkin kita bukannya tidak punya kompetensi, tetapi kita masih terlalu malu untuk bersaksi tentang Tuhan kita. Tetapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Janganlah malu bersaksi tentang kebaikan Tuhan bagi kita. Janganlah malu bersaksi tentang pengorbanan Tuhan Yesus Kristus bagi kita. Janganlah malu bersaksi tentang salib yang telah Tuhan jalani bagi kita. Saya membaca satu bagian firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 1 ayat 18. Pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu ialah kekuatan Allah. Jangan malu memberitakan bahwa Tuhan Yesus Kristus itu adalah Allah sendiri yang menjadi manusia, disalibkan untuk menebus dosa kita. Bagi mereka yang akan binasa, mereka tidak akan percaya berita ini. Mereka akan berkata ini kebodohan. Mereka berkata ini tidak masuk akal. Masa Tuhan harus mati bagi umatnya? Bukankah itu yang sering kita dengar dari pengejek-pengejek yang tampil di akhir zaman ini? Ya, kalau kita lihat di media sosial, itu yang sering kali ditujukan kepada kita. Tampil pengejek-pengejek untuk mengacaukan iman kita, untuk mengacaukan pengharapan kita akan hidup kekal yang Tuhan janjikan bagi kita. Memang berita tentang salib, berita tentang penebusan, berita tentang pengorbanan Tuhan Yesus Kristus bagi mereka yang akan binasa, kata firman Tuhan, itu adalah kebodohan. Mereka tidak akan mempercayai berita itu. Mereka akan tampil sebagai pengejek untuk mengolok-olok berita itu. Bagi orang Yunani, kalau kita baca di 1 Korintus pasal 1 ayat 18, berita itu tentang salib itu adalah kebodohan. Rasul Paulus berkata, bagi mereka yang Yahudi itu adalah batu sandungan. Rasul Paulus telah membagikan berita tentang salib ini kepada orang Yahudi maupun orang Yunani. Dia berkata bahwa kepada mereka yang Yahudi, mereka berkata ini batu sandungan. Mereka mengharapkan Mesias itu datang sebagai pembebas politik bagi mereka, membebaskan mereka dari penjajahan Romawi pada saat itu. Tetapi pada Yesus mereka tidak dapatkan itu. Malah dia disalibkan. Ini batu sandungan bagi orang Yahudi. Bagi orang Yunani, mereka yang berpikir logis, mereka yang merasa kudus. Kenapa kita tidak boleh malu bersaksi tentang Tuhan kita? Kita sudah melihat, kita sudah merasakan, kita sudah mendengar. Jangan malu bersaksi. Kita punya kompetensi untuk menyampaikan kesaksian tentang kebaikan Tuhan kita karena kita sudah melihat, mendengar, dan merasakan kebaikan Tuhan kita. Jangan malu. Kenapa kita jangan malu? Ayat 9 tadi berkata, dialah yang menyelamatkan kita. Kenapa kita harus malu bersaksi tentang orang yang telah menyelamatkan kita? Anak-anak kecil, kalau membanggakan orang tuanya, pasti dia membanggakan tentang hal-hal apa yang telah orang tuanya buat bagi dia. Kemarin bapak saya habis dari suatu tempat membawakan baju baru buat saya. Dia merasakan kebaikan dari bapaknya dan dia dengan bangganya membagikan peristiwa itu bagi teman-temannya. Saya kecilnya seperti itu, saya nggak tahu bapak ibu di tempat ini seperti itu atau enggak. Tetapi itu yang saya rasakan. Saya, kalau bapak saya habis dari kota memberikan satu oleh-oleh kecil, itu saya pamer kepada teman-teman saya dengan begitu bangga. Tuhan kita telah menyelamatkan kita.
pemberian terbesar yang tidak akan pernah kita dapatkan di tempat lain, keselamatan. Tuhanlah yang telah menyelamatkan kita. Jangan malu bersaksi tentang Tuhan kita yang telah menyelamatkan kita. Amin. Kita tidak perlu bersaksi bahwa kita tidak harus berdiri di simpang, di perempatan, dan kemudian kita khotbah di sana. Tidak harus, ya. Kalau kita lakukan itu di sini, satu kemungkinan pertama kita dibilang kita gila, ya kan? Atau kemungkinan kedua kita akan dirajam dan lain sebagainya. Kita punya berbagai cara untuk menyampaikan kesaksian tentang kebaikan Tuhan kita. Cara paling sederhana adalah ketika kita hidup dengan sukacita, tidak khawatir tentang hidup kita. Itu cara kita bersaksi tentang kebaikan Tuhan bagi kita. Amin. Ada satu ayat dari Mazmur, dari Amsal kalau tidak salah. Amsal pasal 25 ayat 26. Seperti mata air yang keruh dan sumber yang kotor, demikianlah orang benar yang khawatir di hadapan orang fasik. Mari kita cerna kalimat ini. Seperti mata air yang keruh dan sumber yang kotor, demikianlah orang benar yang khawatir di hadapan orang fasik. Kita yang telah dibenarkan oleh Tuhan, kita dipanggil oleh Tuhan sebagai orang-orang benar. Kalau kita baca kitab Amsal, seringkali Tuhan membagi dua, orang benar, orang fasik, orang bebal, orang arif, ya kan? Nah, di kalimat ini, di ayat ini, kita yang telah dibenarkan oleh Tuhan, kita dipanggil sebagai orang benar. Kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus telah dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika kita khawatir dan kekhawatiran kita kelihatan oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, maka kita sedang menutup jalan mereka untuk datang kepada Tuhan. Sebab Amsal berkata, ibarat mata air yang keruh dan sumber yang kotor. Kalau kita khawatir, itu ibarat kita menyediakan air yang keruh, sumber yang kotor, dan kemudian kita bilang, silahkan mari cuci muka, mari minum. Gak ada yang mau. Ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita telah merasakan kasih setia Tuhan, kita telah melihat kebaikan Tuhan, maka saksikanlah itu melalui cara hidup kita. Yang paling sederhana adalah jangan khawatir. Ketika kita khawatir, kita akan menjadikan hidup kita seperti sumber yang kotor. Orang tidak akan mau datang kepada Tuhan kita ketika mereka melihat kita saja sudah khawatir. Habis dari gereja, pulang ke rumah mengeluh, khawatir. Orang yang tidak mengenal Tuhan mendengar kita, lah ngapain tadi dia ke gereja? Dan kemudian mereka tidak akan mau datang kepada Tuhan. Padahal kita diminta untuk menjadi saksi, memberitakan kebaikan Tuhan. Mari kita menjadi saksi. Kalau kita tidak mampu berkata-kata dengan mulut kita, kita bisa bersaksi dengan tindakan kita. Bukankah hidup kita adalah kitab yang terbuka di hadapan banyak orang? Ada ayat firman Tuhan berkata seperti itu. Hidup kita seperti kitab yang terbuka di hadapan banyak orang. Nah, kalau yang kita tampilkan dalam hidup kita ini kekhawatiran, yang kita tampilkan dalam hidup kita ini mengeluh, yang kita tampilkan dalam hidup kita ini takut terhadap banyak hal, maka kita sudah gagal menjadi saksi. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan malu menjadi saksi tentang kebaikan Tuhan kita. Jangan malu menjadi saksi tentang Tuhan kita, karena Dia telah menyelamatkan kita. Bagaimana mungkin orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan masih khawatir tentang hidupnya? Tuhan Yesus berkata, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, tentang apa yang akan kamu makan, tentang apa yang akan kamu pakai. Bagaimana mungkin orang yang telah menerima anugerah terbesar daripada Tuhan, ya, keselamatan, hidup yang kekal, masih khawatir tentang hidupnya besok dan lusa? Sementara hidup kekal kita sudah terima. Bagaimana mungkin masih khawatir? Kita sudah gagal menjadi saksi. Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini Tuhan menasihatkan kita melalui firman-Nya agar kita yang telah melihat kebaikan Tuhan,
yang telah mendengar suara Tuhan menuntun langkah kita, yang telah merasakan yang kita baca tadi, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Tuhan kita telah mematahkan kuasa maut. Kita sekarang tidak lagi terbelenggu oleh kuasa maut. Kita telah dipindahkan dari dalam kegelapan kepada hidup, dari maut kepada hidup. Ketika kita telah merasakan, kita telah dipindahkan dari maut kepada hidup. Bagaimana mungkin kita bisa menahan diri kita untuk tidak bersaksi? Bagaimana mungkin kita masih menampilkan cara hidup yang membuat orang lain ilfil dengan kehidupan kita? Bagaimana mungkin kita masih mampu menampilkan wajah muram yang kemudian membuat orang tidak mau mendekat kepada kita? Ketika kita telah merasakan bahwa Tuhan telah mematahkan kuasa maut yang menguasai diri kita, maka kita tidak akan pernah malu untuk bersaksi. Ketika Tuhan Yesus Kristus disalib, kuasa maut dipatahkan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita membaca tentang kehidupan Tuhan Yesus Kristus ketika di bumi, Dia ketika akan memulai pelayanannya, ya, Dia berpuasa 40 hari 40 malam. Dan iblis tidak ingin sampai terjadi peristiwa penyaliban itu. Dia tahu Tuhan Allah punya rencana. Jadi dia berusaha menjegal Tuhan Yesus sebelum sampai ke proses penyaliban, dan dia mencobai Tuhan Yesus. Jikalau engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti. Kalau kita lihat-lihat di mana salahnya, seandainya waktu itu Tuhan Yesus, ya saya lapar dan saya punya kuasa untuk mengubah batu ini menjadi roti. Seolah tidak ada salahnya, seperti nggak ada masalah kok. Saya sedang lapar, saya sudah berpuasa 40 hari 40 malam. Tetapi permasalahannya adalah ketika Tuhan Yesus melakukan itu karena dia menuruti godaan iblis, maka rencana untuk datang sampai pada proses penyaliban itu sudah gagal. Dia sudah tidak bisa menahan egonya, dan ketika kita sudah tidak bisa menahan ego kita, maka sudah ada dosa. Dan ketika ada dosa di dalam kehidupan manusianya Tuhan Yesus Kristus pada saat itu, maka tidak layak dia ada di salib. Dan kuasa maut tidak dipatahkan. Kita gagal diselamatkan. Kemudian Tuhan Yesus dibawa menampilkan seluruh kerajaan dunia ke tempat yang tinggi. Menampilkan seluruh kerajaan dunia, semuanya akan kuserahkan kepada engkau kalau engkau sujud menyembah kepada Tuhan Yesus. Memberikan contoh pada kita bagaimana kita melawan tipu muslihat iblis. Iblis kadang memutarbalikkan firman Tuhan. Betul. Iblis berkata, tipu muslihat iblis dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus dibawa ke hubungan baik Allah. Jika engkau anak Allah, loncatlah engkau ke bawah. Tuhan Yesus lawan dengan firman Tuhan. Saya pernah dengar ada orang-orang pengejek-pengejek yang tampil dan mereka berdebat dengan orang-orang Kristen. Dan kemudian mereka menantang. Di Alkitab kalian tertulis kalian akan meminum racun maut dan kalian tidak akan terjadi apa-apa. Nah ini sekarang di depan ada racun, silakan minum. Kalau kalian minum dan kalian tidak mati, saya dibaptis hari ini. Ayat itu tertulis tepat setelah kalimat malaikat-malaikatnya akan menatang engkau dengan tangannya supaya kakimu tidak terantuk kepada batu. Puji Tuhan, orang-orang yang ditantang pada saat itu tidak melakukan hal itu. Karena mereka tahu Tuhan Yesus pun telah lebih dahulu dicobai dengan ayat di baris yang sama. Terjunlah, malaikat-malaikatnya akan diutus Tuhan untuk menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu tidak terantuk kepada batu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang
iblis mengganggu ego kita, supaya kemudian ketika kita menuruti kehendaknya, kita jatuh ke dalam dosa. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tugas kita adalah kita melawan tipu muslihat iblis dengan firman Tuhan. Mari kita perdalam pengenalan kita tentang Tuhan kita. Kita memang diminta untuk bersaksi, menyaksikan kebaikan Tuhan bagi kita, tetapi belajar juga daripada Tuhan. Tuhan ketika Dia menjawab dengan firman Tuhan, Dia tidak menuruti ego sebagai manusia terjun dari atas hubungan bait Allah. Saya yakin nas yang berkata Allah akan mengirim malaikat-malaikatnya untuk menatang di atas tangan mereka supaya kakimu tidak terantuk kepada batu. Mungkin bisa saja terjadi. Tuhan Yesus tidak akan terjadi apa-apa. Ya Allah yang Maha Mulia, Ya Allah yang Maha Manusia. Tetapi ketika Dia gagal mengendalikan egonya, maka Dia berdosa dan penyaliban tidak terjadi. Maka kuasa maut tidak terpatahkan dan kita tidak terselamatkan hari ini. Tetapi Allah kita telah mengosongkan dirinya. Dia telah mengorbankan dirinya. Dia telah membuang egonya. Malu menjadi saksi tentang kebaikan Tuhan kita. Jangan malu bersaksi bahwa Tuhan saya telah berkorban untuk menebus dosa saya. Biarpun para pengejek-pengejek itu tampil dan mengejek kita dengan hawa nafsu mereka. Tetaplah teguh dan tetaplah setia bersaksi tentang kebaikan Tuhan kita. Bersaksi bahwa Tuhan telah menyelamatkan kita, bahwa Dia telah mematahkan kuasa maut. Jangan malu untuk bersaksi tentang Tuhan kita, karena Dia Allah yang telah menyelamatkan kita, karena Dia Allah yang telah mematahkan kuasa maut yang membelenggu kita. Yang berikutnya, yang menjadi alasan ketiga, kenapa jangan malu membagikan kesaksian tentang Tuhan kita? Karena Dia berkuasa memelihara hidup kita. Ayat 12 tadi berkata seperti ini. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya padaku hingga pada hari Tuhan. Jangan malu bersaksi tentang Tuhan kita, karena Dia pemelihara hidup kita. Dia menolong kita, Dia menyertai kita, Dia tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita. Jangan malu bersaksi tentang kebaikan Tuhan kita. Bersaksilah dalam setiap kesempatan kehidupan kita. Berbagilah tentang kebaikan Tuhan. Ingat, bersaksi itu menyampaikan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan. Sampaikan melalui kata-kata kita. Kalau kita punya kesempatan untuk berbagi dengan kata-kata kita. Kalau kita tidak punya kesempatan atau kita tidak punya kemampuan untuk berkata-kata, berbagi dengan kata-kata, berbagi melalui tindakan hidup kita. Bersaksi melalui cara hidup kita. Bersaksi melalui tingkah langkah kehidupan kita setiap hari. Bersaksi melalui setiap penampilan hidup kita. Tampilkanlah bahwa kita ini orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Tampilkanlah bahwa kita ini adalah orang-orang yang telah merasakan kasih setia Tuhan. Ketika kita merasakan bahwa Tuhan mengasihi kita, masa kita tidak mampu mengasihi sesama kita? Tampilkanlah bahwa kita adalah orang-orang yang telah diampuni oleh Tuhan kita. Ketika kita telah menerima pengampunan yang begitu besar dari Tuhan kita, masa kita tidak mampu mengampuni sesama kita yang dosanya mungkin tidak seberapa pada kita? Ada banyak cara kita untuk bersaksi tentang Tuhan kita. Jangan malu untuk bersaksi tentang Tuhan kita, karena Dialah Allah yang menyelamatkan kita. Amin. Jangan malu untuk bersaksi tentang Tuhan kita, karena Dia Allah yang telah mematahkan kuasa maut. Kita tidak lagi hidup di bawah kuasa maut, melainkan kita hidup di bawah kasih karunia Tuhan kita. Jangan malu bersaksi tentang Tuhan kita. Jangan malu bersaksi tentang Tuhan kita, karena Dia memelihara hidup kita.
Tuhan memelihara kita, Tuhan menolong kita, Tuhan menuntun kita, Tuhan tidak pernah membiarkan kita bergumul sendiri. Dia memberikan jalan keluar dalam setiap kesesakan kita. Dia menyembuhkan kita dari segala sakit penyakit kita. Dia menguatkan kita dalam segala kelemahan kita. Masa kita malu berbagi, bersaksi tentang kebaikan Tuhan bagi kita? Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini mengingatkan kita yang telah melihat kebaikan Tuhan, kita yang telah merasakan kasih setia Tuhan, kita yang telah mendengar suara Tuhan menuntun kita setiap hari. Jangan malu untuk bersaksi tentang Tuhan kita. Bersaksilah dalam segala keadaan, bersaksilah dengan segala fasilitas yang kita punya. Sampaikanlah bahwa Allah kita adalah penyelamat kita dengan berbagai cara. Sampaikanlah bahwa Dia telah mengalahkan kuasa maut. Saksikanlah bahwa Dia memelihara hidup kita. Mari kita yang telah merasakan kasih Tuhan, kita yang telah merasakan bahwa Tuhan kita begitu besar, kita jangan hanya terpesona dalam diri kita sendiri. Kita jangan hanya mau menerima berkat itu bagi diri kita sendiri. Saksikanlah dimanapun kita berada. Bukan hanya melalui kata-kata kita saja, melalui seluruh tingkah langkah kehidupan kita. Jadilah saksi tentang kebaikan Tuhan kita. Jadilah saksi tentang keselamatan yang telah kita terima. Jadilah saksi bahwa Tuhan memelihara hidup kita. Mari kita berdoa.